Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang setia terus mengikuti tema-tema baru dari channel ini, saya mengingatkan yang belum pernah menekan tanda lonceng supaya tekan, supaya senantiasa mendapatkan konten-konten baru dari channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena baru di mana para pejabat publik, dalam konteks ini pejabat negara dan pejabat pemerintahan itu sudah tersangkut pelanggaran baik hukum maupun etika, tapi mereka tidak mau mundur dan bahkan melakukan tindakan-tindakan perlawanan. Ada apa ini sebenarnya? Saya kira hal penting untuk diketahui oleh para pejabat itu, apa sih yang dimaksud dengan pejabat? Pejabat negara dan pejabat pemerintahan itu adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian. Namun sebenarnya ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Pejabat negara itu adalah orang yang menduduki jabatan tertentu di dalam organisasi negara. Pejabat negara ini diangkat oleh presiden atau lembaga tinggi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat negara ini memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara pejabat pemerintahan itu adalah orang yang menduduki jabatan tertentu di dalam organisasi pemerintahan. Pejabat pemerintahan ini diangkat oleh pemerintah pusat atau pemimpin daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pejabat pemerintahan ini memiliki tugas dan wewenang yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, perbedaan utama antara pejabat negara dan pejabat pemerintahan itu, di mana pejabat negara diangkat oleh presiden atau lembaga tinggi negara, sedangkan pejabat pemerintahan diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pejabat negara ini memiliki tugas dan wewenang yang diatur di dalam undang-undang, sedangkan pejabat pemerintahan memiliki tugas dan wewenang yang diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku. Di dalam menjalankan tugasnya, mereka ini harus menjunjung tinggi profesionalisme, memiliki etika, nilai dasar, dan tentu bebas dari intervensi politik. Sebagai gambaran, beberapa contoh daripada pejabat negara itu adalah tentu presiden, wakil presiden, menteri, kepala lembaga negara, jaksa agung, hakim agung, duta besar, dan seterusnya. Sementara contoh dari pejabat pemerintahan itu misalnya gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, dan kepala kantor jika ada ya. Nah, tadi kita tahu bahwa seorang pejabat negara maupun pejabat pemerintahan itu senantiasa menjunjung tinggi perundang-undangan yang berlaku karena mereka dilantik dengan menggunakan peraturan perundang, artinya harus taat pada hukum, harus profesional, memiliki etika, nilai dasar yang berlaku yang diatur di dalam peraturan perundangan, serta bebas intervensi politik. Nah, ini yang marak terjadi akhir-akhir ini, seperti yang Anda bisa lihat di dalam kutipan dari beberapa media. Nah, ini penyebabnya karena apa? Adanya tindakan-tindakan para pejabat maupun pejabat pemerintahan ini yang bahkan tidak mau mundur walaupun sudah dinyatakan bersalah, itu karena perasaan memiliki hak untuk tetap menjabat. Pertanyaan kita, mengapa para pejabat tersebut itu tidak mau mundur? Nah, beberapa penyebab yang kita tengarai. Pertama, bahwa mereka-mereka ini memiliki perasaan, memiliki hak untuk tetap menjabat. Pejabat publik atau negara yang tidak mau mengundurkan diri mungkin merasa memiliki hak untuk tetap menjabat. Pejabat tersebut mungkin merasa bahwa dirinya tidak bersalah
dan bahwa ia berhak untuk membela diri. Pejabat-pejabat tersebut juga mungkin merasa bahwa ia telah dipilih oleh rakyat dan bahwa ia bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada pihak lain. Walaupun di dalam hukum kita namanya praduga tak bersalah. Tapi secara etika, ini kan jabatan bukan jabatan pribadi. Anda diangkat, diberi amanah oleh rakyat melalui lembaga yang ada untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Sehingga ini menjadi perhatian kita bahwa rasa malu yang merupakan bagian dari budaya kita ini sudah tidak dimiliki lagi. Padahal di beberapa negara-negara yang kita tidak anggap seperti Indonesia dengan rela memundurkan diri karena merasa ya ini sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Penyebab kedua adalah kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Pejabat negara ini atau pemerintahan yang tidak mau mengundurkan diri mungkin khawatir akan kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Apalagi kalau naiknya itu dengan cara-cara transaksi. Pasti merasa rugi kalau dia berhenti karena mungkin belum kembali uang yang dia keluarkan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Nah, pejabat tersebut khawatir akan kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Mungkin merasa bahwa jika ia mengundurkan diri, maka ia akan kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pejabat tersebut juga mungkin khawatir bahwa ia akan menjadi sasaran serangan dari pihak-pihak yang tidak menyukainya selama ini. Yang ketiga adalah kekhawatiran akan kehilangan penghasilan. Pejabat negara pemerintahan ini yang tidak mau mengundurkan diri mungkin khawatir akan kehilangan penghasilannya. Pejabat tersebut mungkin merasa bahwa ia tidak akan mendapatkan penghasilan yang sama jika ia mengundurkan diri. Nah, pejabat tersebut juga mungkin khawatir bahwa ia akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Berikutnya adalah ketidakjelasan mekanisme pemerintahan. Pejabat negara, pemerintahan yang kita sering sebut dengan pejabat publik ini, yang tidak mau mengundurkan diri itu mungkin merasa bahwa mekanisme pemberhentiannya itu tidak jelas. Nah, pejabat tersebut mungkin merasa bahwa ia tidak tahu bagaimana cara untuk diberhentikan dan oleh siapa. Pejabat tersebut mungkin merasa bahwa ia akan sulit untuk diberhentikan karena ada pihak-pihak yang mendukungnya. Fenomena yang terakhir kita lihat, ada kepentingan-kepentingan politik yang mendesain mereka untuk tidak mau mundur karena kepentingan-kepentingan politik. Karena itu sangat disayangkan seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa pejabat itu harus bebas intervensi politik, ini malah bahkan mengakomodasi kepentingan politik untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini tentu perlu dilakukan berbagai upaya. Berbagai upaya yang saya maksud itu adalah bagaimana melakukan peningkatan pemahaman pejabat publik atau negara tentang pentingnya netralitas dan etika profesi. Ini harapan kita. Tapi tentu tidak semua pejabat demikian, tetapi yang kita maksud ini mungkin karena pemahaman dia atau memang sengaja untuk melakukan pelanggaran. Yang berikutnya saya kira adalah peningkatan pengawasan terhadap pejabat publik atau negara tersebut. Peningkatan pengawasan terhadap pejabat publik ini atau negara juga perlu dilakukan dalam konteks seperti ini. Pengawasan bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya kalau terkait dengan korupsi, Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan pelanggaran ASN, walaupun ya sekarang ini sudah tidak jelas lagi keberadaannya karena sudah tidak ada di dalam Undang-Undang ASN revisi terbaru, atau badan pemerintah lainnya seperti aspek keuangan jika terkait dengan keuangan. Berikutnya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat publik yang melanggar netralitas dan etika profesi. Nah, penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat publik ini
yang terutama melakukan pelanggaran netralitas dan etika profesi misalnya, itu juga perlu lakukan. Hal ini tentu bertujuan untuk memberikan efek jera ya kepada pejabat publik yang melanggar netralitas dan etika profesi. Nah, ini tentu terkait dengan pejabat-pejabat yang tidak netral di dalam memberikan layanan terhadap institusi yang dia pimpin. Jadi sebuah fenomena baru yang terjadi akhir-akhir ini, adanya pejabat yang memang memiliki agenda-agenda tersendiri yang terselubung, sehingga bahkan melakukan perlawanan terhadap mereka yang melakukan sanksi ya, atau menetapkan mereka itu tersangka, atau bahkan misalnya melakukan pelanggaran etika yang berat dan merasa tidak bersalah. Nah, ini tentu fenomena baru yang saya kira perlu kita pikirkan bagaimana ke depannya supaya para pejabat ini menjunjung tinggi selain hukum, tapi di atas hukum adalah etika atau norma-norma yang berlaku. Inilah yang sempat saya sampaikan dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada para pemirsa. Salam reformasi birokrasi.